Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resensi Institute. Nah, kali ini kita akan meresensi sebuah buku kedua yang saya baca, yang ditulis oleh Kang Jalal, yang berjudul Road to Allah. Sejatinya, kita akan kembali kepada Sang Maha Pemilik segalanya. Tentunya, dalam melakukan perjalanan, sebagai manusia kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Allah. Dan setelah memulai perjalanan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dihadapkan oleh kendala-kendala yang membuat kita tersesat. Dan perbekalan kita lah nanti yang menjadi penopang kesuksesan dari akhir perjalanan kita menuju Sang Halik. Resensi kedua dari buku Kang Jalal yang saya baca ini menjelaskan secara komprehensif mengenai perjalanan menuju Allah. Buku setebal 335 halaman ini terdiri dari 5 bagian yang terdiri dari awal perjalanan, setelah mulai perjalanan, penghalang perjalanan, penopang perjalanan, dan akhir dari perjalanan. Buku yang saya baca ini adalah cetakan kelima yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2008. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu setelah memulai perjalanan. Dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 6-7, ayat ini menyimpulkan makna dari seluruh kehidupan kita. Hidup adalah rangkaian perjalanan yang harus dilewati. Perjalanan pertama telah kita tempuh, yaitu perjalanan dari Allah. Dahulu kita berangkat meninggalkan Tuhan untuk datang ke dunia ini. Perjalanan kedua yang sedang akan kita lalui adalah perjalanan kembali, yaitu meninggalkan dunia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi kata syirat atau jalan sebanyak 2 kali, yaitu ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, perjalanan pertama yang telah kita lalui adalah jalan meninggalkan Tuhan menuju dunia. Jalan ini kita lalui dengan mudah, karena jalan itu dipersiapkan Tuhan untuk kita. Nah, sekarang kita tengah menempuh perjalanan yang berat, itu perjalanan kembali kepada Tuhan. Inilah perjalanan yang berat, dihalangi dengan berbagai rintangan dan cobaan. Dalam perjalanan kedua ini, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kita boleh menempuh perjalanan menuju Tuhan atau tidak menuju Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di samping jalan menuju Allah, terdapat juga jalan menuju neraka jahim atau jalan menuju setan. Tuhan memberikan kita 2 jalan, yaitu jalan yang berat, Al-Aqabah, atau jalan yang terjal, atau jalan menuju neraka jahanam. Jalan neraka ini terbagi lagi ke dalam 2 bagian, jalan yang dimurkai Tuhan dan jalan yang sesat. Jadi tinggal pilih jalannya aja, guys. Tentunya dalam perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mensucikan diri terlebih dahulu, atau dalam artian kita harus membersihkan diri kita dari dosa. Proses pembersihan diri itu dapat dilakukan melalui berbagai hal. Yang pertama adalah dengan membaca istighfar. Kita memohonkan ampunan kepada Allah yang Maha Besar dari segala dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah dengan bertobat. Melalui tobat, kita memutuskan untuk kembali kepada Allah dengan menanggalkan kehidupan kita yang telah lama. Yang ketiga adalah melakukan amal soleh. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin banyak pula bagian diri kita yang disucikan. Contohnya adalah dengan bersedekah. Kita dibersihkan dari egoisme atau kelakuan. Dengan sedekah, kita telah berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Pembahasan yang kedua adalah penghalang perjalanan. Nah, banyak orang yang melakukan perjalanan seperti mendaki gunung contohnya. Dalam pendakiannya selalu dihadapi dengan penghalang. Contohnya tersesat. Begitupun dalam perjalanan kita menuju Allah. Ada hal-hal yang membuat kita terhalang ketika melakukan perjalanan menuju Allah. Takabur. Nah, takabur adalah orang yang merasa dirinya besar atau lebih dari segala-galanya orang lain. Orang yang takabur adalah orang yang menganggap dirinya paling tinggi derajat atau kedudukannya. Simpelnya, orang-orang yang selalu mengatakan aku lebih baik daripada dia. Ini juga yang pertama kali mengatakan aku lebih baik daripada dia adalah iblis, yang pada saat itu ia menolak untuk sujud di hadapan Nabi Adam. Lalu ia mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Adam karena Adam diciptakan dari tanah sedangkan saya diciptakan dari api. Nah, takabur menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, takabur dalam urusan agama. Dan kedua, takabur dalam urusan dunia. Takabur dalam urusan agama terbagi lagi menjadi 2, yaitu takabur karena ilmu dan takabur karena amal. Menurut Al-Ghazali, yang banyak manusia idap adalah takabur karena ilmu, yaitu para ilmuwan, filsuf, dan ulama. Apa tanda-tanda orang yang takabur karena ilmunya? Ia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang yang lebih bodoh darinya. Ia merasa dirinya paling pintar dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Takabur yang kedua dalam urusan agama.
adalah takabur karena amal. Jika seseorang banyak beramal, ia bisa menjadi sombong dan merendahkan orang lain, bahkan sampai mengecam orang lain. Takabur yang kedua menurut Al-Ghazali adalah takabur dalam urusan dunia. Takabur disebabkan beberapa hal. Pertama, karena nasab atau karena keturunan. Kedua, karena harta kekayaan. Ketiga, karena kekuasaan. Keempat, karena kecantikan. Kelima, karena banyaknya anak buah dan pengikut. Yang kedua adalah riya. Riya adalah suatu upaya merekayasa, entah itu dari sikap atau penampilan yang membuat orang terkagum kepada ia, atau menganggap diri kita adalah orang yang saleh. Riya hanya berlaku di dalam ibadah. Di luar itu, tidak kita sebut sebagai riya walaupun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa riya itu haram dan orang yang riya itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari riya adalah ikhlas. Bahkan pada hari kiamat kelak, orang riya akan dipanggil Allah dengan 4 gelar, yaitu penipu, durhaka, perugi, dan fasik. Tetapi jika dilakukan berlebihan, maka hal itu disebut hubbul jah, kecintaan pada penghormatan. Orang yang selalu ingin diperlakukan istimewa. Nah, hal itu merupakan dosa. Nah, yang ketiga adalah ujub. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mencelakakan manusia. Pertama, kebakilan yang diperturutkan. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, merasa kagum dengan kehebatan dirinya. Ujub dalam bahasa Indonesia adalah takjub. Ujub adalah takjub akan dirinya yang menganggap bahwa dirinya telah melakukan kebaikan padahal tidak. Ujub terdiri dari beberapa tingkat. Pertama, melakukan perbuatan buruk, tapi kemudian setan menghias perbuatan buruknya dan ia menduga dia sudah melakukan kebaikan. Tingkatan yang kedua adalah ketika seorang hamba itu beriman kepada Tuhannya, lalu dia mengira dengan imannya itu ia sudah berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Imam Ja'far alaihissalam mendefinisikan salah satu ciri orang yang melakukan ujub sebagai orang yang mengira bahwa dirinya adalah orang suci yang tidak pernah berbuat salah dan tidak melakukan dosa. Selanjutnya, Ayatullah Al-Fahri menyebutkan bahwa ujub itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, ujub dalam arti merasa bahwa kita memiliki akidah yang paling benar. Orang lain yang berbeda akidah dengan kita dianggap sesat. Kedua, ujub dalam akhlak. Kita merasa bahwa akhlak kita jauh lebih mulia daripada akhlak orang lain. Ketiga, ujub dalam amalan. Ketiga ujub tersebut dapat menghancurkan amal kita dan menghilangkan seluruh pahala dari amal kita tersebut. Nah, yang keempat adalah ghibah. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita senang melakukan ghibah. Pertama, ghadab atau kemarahan. Jika kita marah, jengkel, dan tidak suka terhadap seseorang, kita akan mencari orang yang mau mendengarkan kejengkelan kita. Dengan mudah, kita akan menceritakan keburukan orang yang kita marah terhadapnya. Kedua, alasan mengapa orang yang bergibah adalah dendam. Yang ketiga adalah kedengkian. Yang keempat, kita melakukan gibah untuk bermain-main. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk menaikkan harga diri. Nah, di pembahasan terakhir tentang penopang perjalanan. Nah, dalam pembahasan ini, Kang Jalal menjelaskan kiat-kiat penopang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kendali nafsu. Al-Ghazali menyebut hawa nafsu sebagai syahwat. Syahwat bukan hanya berkenaan mengenai nafsu seks mata, melainkan syahwat seks dan syahwat perut. Nah, pada masa kini, syahwat perut bisa kita identifikasi sebagai perilaku konsumtif yang berlebihan. Ada contoh teladan dalam mengendalikan syahwat perut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan, kata Aisyah, tidak pernah makan kenyang selama 3 hari berturut-turut, sehingga keluarlah perintah, biasakan mengetuk pintu surga, supaya pintu itu terbuka bagimu. Aisyah bertanya, bagaimana mengetuk pintu surga? Dengan lapar dan dahaga, kata Nabi SAW. Apa faedah dari lapar? Pertama, membersihkan hati dan menajamkan mata batin. Kedua, melembutkan hati dan membersihkannya, sehingga mampu merasakan kelezatan berpikir. Ketiga, merendahkan hati, mengingatkan akan ujian dan azab Allah. Yang keempat, mematikan keinginan untuk berbuat maksiat. Yang kelima, mengurangi tidur, membiasakan jaga. Yang keenam, memudahkan dalam menjalankan ibadah. Dan yang ketujuh, menyehatkan tubuh dan menolak penyakit. Kedelapan, menyembuhkan penyakit konsumerisme, karena kebiasaan mengurangi makanan, kita mempunyai peluang untuk memberikan kelebihan harta kepada yang membutuhkan. Nah, yang kedua adalah berzikir. Zikir adalah amalan yang bisa kita lakukan setiap saat tanpa dibatasi, kata Al-Ghazali. Dalam Al-Quran, surah Al-Nisa ayat 142, disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir sebagai orang yang munafik. Jadi, salah satu tanda orang yang munafik adalah zikirnya sedikit. Nah, yang ketiga adalah hikmah.
Kita terbiasa untuk menggerakkan telunjuk kita kepada setiap orang dengan berbagai perintah-perintah tertentu. Kita sering menggunakan telunjuk kita untuk berkhidmat kepada diri kita, bukan untuk berkhidmat kepada mereka. Kita terbiasa dikhidmati. Oleh karena itu, semestinya kita belajar tentang hikmat langsung dalam praktiknya. Nya adalah ulama sekaligus pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia pernah diperintahkan untuk mencuci kuda Syekh Khalil di Bangkalan. Faedah dari hikmat ini ialah untuk menaklukkan ego kita, meruntuhkan kesombongan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan berhikmat, kita belajar mencintai, karena salah satu penyakit manusia adalah keinginannya untuk selalu dicintai. Jalan yang paling dekat kepada Allah adalah membahagiakan orang di sekitarmu. Engkau berhikmat kepada mereka. Nah, perspektif kami mengenai buku ini adalah, buku ini menjadi salah satu daftar bacaan buku terbaik menurut Sentor. Selain penjelasannya komprehensif mengenai kiat-kiat dalam melakukan perjalanan menuju Allah, buku ini juga membuat kita termenung ketika telah membacanya, bahwa kehinaan diri kita sebagai manusia tidak sepatutnya kita sombong akan apa yang telah kita dapatkan selama ini. Mengupgrade kualitas keimanan kita akan membuat kita sadar bahwa kita hanya makhluk yang membutuhkan ridhonya. Terima kasih. Ada pertanyaan?